Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Candra Kawangan. Dalam seri yang ke-622 ini didukung oleh para pemain Naryo sebagai Kelabang Hitam, Bambang Jegar sebagai Sangkar Angin, Suryadin sebagai Bagaskoro, Safei sebagai Sentong, Kasdu sebagai Pak Lurah, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sangkar Angin makin marah, tatap matanya kian galak berapi-api, mendendam pada ungkapan Kelabang Hitam yang mengatakan bahwa ia belum tahu persis siapa sebetulnya perempuan yang dianggap membawa malapetaka di desa Soto. Mbah Kelabang sendiri bisa menghindari apa yang akan menjadi tujuan Sangkar Angin. Ia hanya bisa memandangi kakak seperguruannya yang kini menjadi hitam legam akibat terbakar oleh serbuk beracun senjata pamungkasnya sendiri. Aku tidak akan membiarkan perempuan itu bebas sebelum aku tahu dengan pasti siapa sebetulnya dia. Walaupun nyawamu terancam olehnya. Aku tidak peduli. Kepalang basah. Karenanya, kulitku menjadi hitam legam seperti arang ini. Siapa perempuan yang mau denganku lagi? Kakang Sangkar Angin. Sangkar Angin tidak akan pernah berhenti berburu sebelum mengetahui perempuan yang bernama Simah itu dari mana asal usulnya. Aku tidak akan pernah berhenti, adik Kelabang Hitam. Iya, Kakang. Aku akan pergi. Aku minta pamit. Kakang, kau perlu istirahat. Tanggung Kelabang Hitam. Sebelum mendapatkan perempuan itu, aku belum puas. Pasti ia belum jauh dari Soto ini. Melihat arah jalan mereka, aku yakin mereka menuju ke Popo. Kakang, kau... Ya, aku akan menghentikannya. Jangan tahan aku. Aku akan segera... Kisana, mohon keterangan Kisana. Ada apa? Kalian siapa? Dari pakaian kalian, kalian adalah prajurit. Mau menangkap aku? Kisana, aku percaya kau orang baik-baik. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau melihat seorang pemuda yang gagah? Dia seorang prajurit dari Surabaya. Barangkali ia singgah di sini? Tidak. Aku tidak melihat seorang pun di sini. Banyak orang lewat. Tapi aku tidak melihat prajurit di sini. Oh, dia cukup tampan dan kumisnya tebal. Sudah kubilang, aku tidak tahu menau dengan orang yang kalian cari. Oh, benar demikian. Saya tangkap. Tunggu. Jangan marah Kisana. Kalau tidak tahu ya sudah. Aku mengucapkan banyak terima kasih karena kau mau menjawab pertanyaanku. Kalian semua. Kalau mencari perkara di sini, panggillah aku Sangkar Angin Hitam. Kakak, sudahlah. Kau jangan macam-macam. Dia pergi, Kakang. Sangkar Angin Hitam. Luar biasa. Dia gagah perkasa, gundul. Mengerikan sekali. Tatap matanya bagaikan api. Kita harus mengikutinya, Kakang. Apa? Jangan bikin perkara. Aku amat curiga dengan orang itu. Aku khawatir orang semacam itu melindungi orang-orang semacam Naga Biru. Dan aku ingin tahu siapa dia. Jangan mencari perkara. Tapi kita perlu mengikutinya, Kakang. Bagus loh, ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak.
100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari pil tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja pil tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulutnya, pokoknya tuntas, tas. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Apa yang kalian suka dariku? Aku paling tidak suka kalian buntuti. Mengapa kalian memperhatikan aku? Hei, sepertinya kalian tidak pernah melihat manusia. Ampunkan kami, Tuan Sangkar Angin. Kami tidak bermaksud mengikuti Tuan Sangkar Angin. Kalau kalian ingin mampus, kemarilah. Nampaknya kalian penasaran dengan Sangkar Angin. Tubuhku memang hitam legam bagaikan arang. Tetapi aku masih mampu untuk meringkus kalian berdua. Bahkan kalian semua. Tapi aku tidak mau menyalahi aturan dengan memusuhi prajurit Surabaya. Dari mana kau tahu kalau kami prajurit Surabaya? Kalian masih muda. Aku sudah cukup tua. Sudah banyak yang kutimba dari petualangan hidupku. Kalian jangan merasa paling dikjaya. Hei, kalian mencurigai aku? Turunlah dari kuda kalian dan hadapi Sangkar Angin. Kakang, bagaimana ini kakang? Kau yang bikin perkara. Turunlah dan hadapi dia. Kakang. Turun kataku dan hadapi dia. Baiklah. Bagus. Ternyata kau jantan anak muda. Aku ingin mencoba sejauh mana ilmumu. Aku rela mati. Hidup dan mati adalah pilihan bagi seorang prajurit. Bagus sekali. Hentikan. Siapakah engkau? Tuan bertubuh hitam legam. Pak Lurah, kau tentu sudah lupa dengan rupaku. Aku Sangkar Angin. Eyang Sangkar Angin. Karena ulahmu juga aku menjadi begini. Karena untuk menyelamatkan desamu pula aku jadi begini. Eyang Sangkar Angin, maafkan saya. Saya sungguh asing mengenali Eyang Sangkar Angin. Saya tidak menduga mengapa dalam waktu begitu singkat warna kulit Eyang Sangkar Angin berubah total. Kau nampaknya tidak mau mengetahui pengorbanan orang lain. Kulakukan semua ini karena ulah anak buahmu. Di mana Jogoboyo? Di mana? Mengapa ia tidak menyertaimu? Ia aku minta datang ke rumah Mbah Kelapang. Bagus. Nampaknya kalian telah penasaran dengan orang yang menimbulkan petaka itu. Aku akan mencarinya. Tapi mereka datang dan menghadangku. Bahkan mencurigaiku. Tuan-tuan prajurit, mengapa sampai terjadi keributan seperti ini? Tidak ada apa-apa, Pak Lurah. Hanya kesalahpahaman. Layanilah mereka. Aku harus pergi dari sini. Semua yang hadir di situ melotot, menyaksikan apa yang dilakukan oleh Sangkar Angin. Setelah menjejak tanah, tubuhnya ngeblas, melesat lenyap. Maafkan kami, Pak Lurah. Siapa sebetulnya orang itu? Kemampuannya luar biasa. Tentu, Tuan. Mereka memang luar biasa. Mereka? Mereka siapa? Saya hanya menanyakan orang yang bernama Sangkar Angin itu. Saya bilang mereka. Karena orang yang memiliki ilmu seperti Sangkar Angin itu bukan hanya seorang. Ada beberapa orang yang memiliki ilmu tinggi seperti Sangkar Angin. Mengapa mereka ada di sini, Pak Lurah? Seharusnya saya yang bertanya pada tuan prajurit. Mengapa tuan-tuan prajurit sampai di desa Sotok ini? Maafkan saya. Karena tidak memberi penyambutan yang berarti. Dengan senyuman ramah dari Pak Lurah. Artinya Pak Lurah menyambut kehadiran kami dengan senang.
Tuan prajurit, ada perlu apa? Apa ada yang bisa saya bantu? Nama saya Bagaskoro. Panggil saja Bagaskoro. Dan ini teman saya, Sentong. Sentong. Dan 5 prajurit yang menyertai kami, menemani kami untuk mencari seorang laki-laki yang bernama Gelaga Biru. Apa nak Bagas? Apakah Pak Lurah tahu? Sebentar. Nak Bagaskoro mencari orang yang bernama Gelaga Biru. Apakah ini tidak salah? Oh alah, Pak. Setiap hari begitu terus. Pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indra itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pas, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Jadi Pak Lurah bertemu dengan seorang yang bernama Gelaga Biru? Ya, sebentar. Apakah begini? Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Begini, apakah nak Gelaga Biru bersama istrinya? Maksud saya, dia dengan keluarganya. Tidak Pak Lurah. Dia pergi dari Surabaya seorang diri. Dia minggat pergi meninggalkan tugas tanpa pamit. Tidak. Nanti jangan-jangan lain. Pak Lurah, katakan pada saya di mana Gelaga Biru itu tinggal. Nak Bagas, saya tidak yakin apakah dia yang kau cari atau bukan. Tapi yang jelas, orang itu sudah tidak ada lagi di sini. Bagaskoro, Sentong dan kawan-kawannya terhenyak. Mereka tidak percaya jika ternyata orang yang mereka cari telah sampai di desa Soto. Pak Lurah awas-awas cemas memperhatikan prajurit-prajurit Surabaya yang nampak beringas. Pak Lurah memperhatikan para prajurit Surabaya yang kelihatan marah dan garang sekali ketika mendengar nama Gelagah Biru disebutnya. Pak Lurah sampai kebingungan, lebih-lebih mereka makin tak ramah memandangnya. Suasana menjadi tegang sekali. Jadi Pak Lurah melihat orang yang bernama Gelagah Biru itu? Saya tidak mau menuduh Tuan Bagaskoro. Tapi beberapa waktu yang lalu, ada seorang laki-laki bernama Gelagah Biru. Tapi dia tidak sendirian. Ia bersama seorang perempuan. Gila. Dengan perempuan? Iya. Jadi saya tidak mau menuduh. Sebab yang Nak Bagaskoro cari adalah laki-laki tanpa istri. Benar Pak Lurah. Kami memang mencari orang yang bernama Gelagah Biru. Dia masih bujangan, belum punya istri. Untuk itulah tuan-tuan jangan terburu marah. Sebab saya khawatir akan terjadi kesalahpahaman dan salah sasaran. Kami bukannya marah Pak Lurah. Tapi kami ingin memastikan bahwa orang itu Gelagah Biru. Orang yang kami cari. Nama Gelagah Biru itu banyak. Jadi kita sebagai orang tua harus hati-hati dalam menentukan sikap. Kalau sampai terjadi kesalahpahaman, akibatnya bisa lebih runyam lagi Tuan Bagaskoro. Lalu bagaimana ciri-ciri dari laki-laki itu Pak Lurah? Kalau begitu dia memang Gelagah Biru yang benar-benar kami cari Pak Lurah. Iya Pak Lurah, betul. Dialah yang kami cari. Lalu bagaimana dengan perempuan itu? Siapa nama perempuan itu Pak Lurah? Dia pasti membawanya di jalanan. Nampaknya dia perempuan baik-baik. Bahkan sering menolong Mbah Urip mencari kayu bakar. Kalau tidak salah nama perempuan itu Simah. Simah? Iya. Jadi mereka belum menikah. Inilah yang membuat kutukan di desaku. Masalahnya bukan sudah menikah atau belum Pak Lurah. Tapi Simah... ini benar-benar tidak masuk akal. Loh, tidak masuk akal bagaimana Nak Bagas? Kalau orang laki perempuan belum sebagai suami istri dan tinggal di desaku, ya tentu saja membawa malapetaka. Karena merekalah desaku menjadi terkutuk dan menerima kutukan dari Nyai Roro Kidul.
Bagaimana ini, Sentong? Ini repot. Oh, Kakang, nampaknya Pak Lurah belum mengerti apa yang kita maksudkan. Loh, bagaimana toh? Saya sendiri jadi bingung. Apa yang tuan-tuan maksudkan? Berilah penjelasan supaya Bapak yang sudah tua ini mengerti. Pak Lurah, Simah aslinya ada satu. Ya. Yang bernama Simah adalah istri Kanjeng Adipati. Kalau sampai Simah bisa dibawa pergi oleh Gelaga Biru, ini juga... Sentong, waktu kita kemari apakah sudah pasti Simah benar-benar dibawa lari? Oh, mana aku tahu, Kakang. Waktu kita menjalankan tugas, kan Simah ada di samping Ronggololono. Lah, bagaimana toh ini? Bapak semakin tidak mengerti ini. Lalu Bagaskoro menceritakan tentang Gelagah Biru yang mencintai Simah, istri selir Tumenggung Ronggololono di Kadipaten Surabaya. Mendengar penuturan seperti itu, Pak Lurah hanya bisa manggut-manggut. Baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Jadi seperti itu toh ceritanya. Tapi, wah, ini jadi berat. Persoalannya jadi panjang. Pak Lurah, terpaksa kami memecah barisan menjadi beberapa bagian. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ini sendiri-sendiri. Terserah tuan-tuan. Begini, Sentong. Kau kembali ke Surabaya dan aku melakukan pengejaran. Bagaimana? Kalau Tuan Bagaskoro ingin mengejar, tentunya belum jauh. Setidak-tidaknya dalam 2-3 hari perjalanan. Arahnya ke sana, ke timur laut. Maaf. Karena arah ke barat daya desa Sotoh ini merupakan hutan. Mungkin sekali dia menuju ke Popoh, ke timur laut. Sudahlah, Pak Lurah. Jangan memberatkan masalah kami. Kami akan segera atasi. Sentong. Iya, Kakang. Segeralah kamu kembali ke Surabaya. Pastikan apakah Simah dibawa oleh Gelaga Biru atau memang ini kesalahan. Baik, Kakang. Aku akan segera kembali. Aku akan melaporkan semua ini pada Tuan Ronggololono. Kau sendiri bagaimana? Jelas, aku akan mencari mereka sampai ketemu. Aku sendiri yang akan menangkap Gelaga Biru dan Simah. Baiklah, Kakang. Kalau begitu kita berpisah di sini saja. Jadi ini bagaimana? Kami terpaksa memecah. 2 orang ku minta mengikuti Sentong dan 3 orang ikut denganku. Pak Lurah, terima kasih. Aku tidak pernah menginjakkan kakiku di sini, Simah. Kakang, inilah yang dinamakan Pantai Popo. Benar kan, Mbak Uri? Iya, Nak. Ini adalah Pantai Popo. Pemandangannya indah sekali. Kalau suasananya sedang bagus seperti ini, kita enak melihat ke pantai lepas. Dari sini kita bisa melihat kearifan Nyai Roro Kidul yang selalu melindungi orang-orang di tempat kami. Melindungi kita? Mengapa kita menghadapi persoalan? Nyai Roro Kidul tidak turun tangan. Kakang, kau ini bicara apa? Jangan bicara sembarangan. Kalau memang Nyai Roro Kidul itu ada, kenapa tidak turun tangan saat kita akan dibunuh? Omong kosong semua itu. Aku tidak percaya. Kakang, kau jangan lancang. Hargailah perbedaan sesama makhluk. Apakah kau tak mau mempercayai keberadaan Nyai Roro Kidul? Bukannya saya tidak mau, Simah. Tapi nampaknya sangat maya. Dan aku susah percaya. Nak Gelagah Biru, jangan begitu. Kalau tidak percaya ya sudah, jangan dipaksakan. Tapi Nak Gelagah Biru juga berpikir bahwa kita masing-masing ditakdirkan untuk menjadi makhluk ciptaan Gusti Allah. Bukannya aku tidak percaya, Mbok.
Tapi nampaknya sungguh tak masuk akal. Kita ini berjalan, ya berdasarkan garis nasib. Kalau garis nasib kita celaka, ya kita dikepuki orang seperti di soto. Kalau nasib kita lagi baik, ya kita bisa berjalan dengan damai sejahtera seperti di sini. Simbok jadi khawatir kalau Nak Gelagah Biru ini mendapat murka dari Nyai Roro Kidul. Lihatlah, ombak makin galak. Kalau aku dihukum, biarlah aku yang menanggungnya, Mbok. Simbok dan kau Sima, janganlah takut. Kau ini bicara apa, Kakang? Kau menantang keberadaan makhluk lain. Itu tak baik. Sima, justru aku yang curiga padamu. Kau ini nampaknya tahu pasti kalau Nyai Roro Kidul ini ada. Dan kau nampak mengucapnya. Bukan begitu, Nak Gelagah Biru. Kita namanya perempuan lebih mengutamakan perasaan dan hati nurani. Kalau kami memperingatkan Nak Gelagah Biru, kami ini sebenarnya sangat sayang pada Nak Gelagah. Tapi Mbak, ini cukup aneh. Apanya yang aneh? Banyak yang aneh dan ganjil. Saya makin tertarik membuka rahasia ini. Kalau terjadi apa-apa padamu, aku tidak bertanggung jawab, Gelagah Biru. Apa sih, Ma? Oh alah, Pak. Setiap hari begitu, terus pinggang pegel lah, gak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemes terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong pas, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Kau kurang hati-hati bicara, Kakak. Jaga ucapanmu, Kang. Sima, Kau seperti menentang keberadaan makhluk lain yang diciptakan Yang Maha Kuasa. Suatu ketika kau akan sadar bahwa yang kau bicarakan mengingat-ingatmu. aku ingin sekali merasakan jawaban pasti dari junjungan. Gelagah Biru tak sempat memekik saat ia berteriak panjang. Saat itu pula hempasan ombak laut selatan kian mengganas menggulungnya. Ia hanya bisa melambai-lambaikan tangannya, berteriak-teriak, namun suaranya tidak terdengar. Sekilas ia melihat Simah dan Bo Urip memandanginya. Pandangannya makin kabur, dan kini ia semakin tenggelam di telan ombak laut selatan. Gelagah Biru tenggelam di telan gelombang laut selatan. Mula-mula tangannya menggapai-gapai dan melambai-lambai. Suaranya terdengar meraung hanya sekali sebelum akhirnya lenyap di telan gelombang laut selatan yang makin ganas. Putri Hijau dan Bo Urip hanya berdiri termangu di bibir laut selatan di pantai Popo. Kita menolongnya. Tolong terima. Kita menolongnya. Hati-hati, anak.
Jadi Mbak Urip kasihan terhadap Gagah Biru. Iya nak, dia laki-laki yang baik, sopan, dan selalu mendengarkan nasihat Simbo. Izinkan saya menyusul. Jangan nak, jangan. Nanti Simbo ikut siapa nak? Simbo sudah sampai di Popo ini meninggalkan segalanya. Simbo tidak mau kembali ke soto dan menjadi santapan orang-orang buas. Aku juga tak mampu melepas Simbo. Daripada aku menderita sendiri, izinkan aku mengikutinya. Tidak nak, jangan nak. Kau juga menjadi anakku sendiri. Kalau kau menyusul Gagah Biru, lalu Simbo bagaimana? Jangan nak. Dengarkan Simbo. Sungguh, Mbok sayang padamu. Mbok, aku juga tidak bisa hidup tanpa Kakang Gagah Biru. Mbok, izinkan aku ikut dengannya. Jangan nak, jangan. Simbo ingin mengabdikan hidup Simbo padamu. Percayalah pada Simbo. Simbo akan ikut kau nak. Untuk apa aku hidup tanpa Kakang Gagah Biru, Mbok? Simbo maafkan aku. Maafkan aku ya, Mbok. Kaulah yang menjadi saksi cinta kami. Menjadi saksi cinta kami. Bahwa aku setia untuk mengikuti Kakang Gagah Biru, Mbok. Sudah pantas bila terjadi ramainya zaman. Disinilah, pantai inilah memang layak disebut Pantai Popo. Kakang Gagah Biru, aku ikut kau, Kakang. Tak, Sima. Kakang, aku menyusulmu. Jeritan Mbok Urip menggema melintasi angkasa raya, mengiringi kepergian Putri Hijau yang meloncat ke dalam laut yang dihiasi dengan gelombang laut selatan yang amat dahsyat. Mbok Urip termangu dan menjerit-jerit, namun siapa yang dapat mendengarkan suaranya? Setelah Simoh melarung, tak lama kemudian terlihatlah gelombang laut selatan makin surut. Baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak. 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas. Haid jadi lancar. Pegelnya? Nyerinya? Mulusnya? Pokoknya tuntas. Tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Gagah Biru, akhirnya kalian pergi juga. Dan Simbok sendiri lagi. Beginilah Gusti menakdirkan diriku seorang diri. Oh Gusti, tolonglah aku. Mengapa bisa begini Gusti? Mulai tumbuh cinta kasihku pada mereka. Kini kau renggut pula dari tanganku. Alah, Gusti, mengapa aku alami nasib seperti ini? Nek, maafkan saya. Maaf mengganggu. Mengapa Nenek menangis di sini? Ketewasan, Den. Ketewasan. Ada apa, Nek? Anak-anak saya, Den. Mereka ditelan ombak. Nenek, jadi... Oh,
putra-putri saya ditelan ombak, nak. Tak ada yang bisa Simbo ikuti lagi. Mereka telah pergi. Mereka telah pergi, nak. Nek, siapa yang telah pergi? Siapa yang telah pergi? Anak-anak saya, nak. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka yang sangat kucintai akhirnya juga diambil lagi oleh yang punya. Nek, siapa? Siapa yang merenggut anak-anak nenek? Sudahlah, Nek, sudah. Aku hanya menumpang tanya. Apakah nenek melihat ada 2 orang yang melintas kemari? Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak tahu, Nek, nak. saya mencari 2 orang buron pemerintah Surabaya. Untuk itu kuminta nenek sudi berterus terang padaku. Terus terang bagaimana, Toden? Aku ini orang tua. Aku ini bagaimana? Setelah kehilangan anak-anakku ini nasibku bagaimana? Nek, hidup jauh lebih penting daripada menyesali persoalan. Kita harus mengambil jalan yang tegas. Aku tidak ingin kau celaka. Siapa? Siapa yang ingin celaka, nak? Simbo ini hidup malang, selalu ditimpa nasib sial. Aku tadi bertanya pada nenek. Apakah nenek melihat sepasang suami istri namanya Gelagah Biru dan Simah? Mengapa kau diam? Dan nenek nampaknya terkejut sekali. Kenapa, Nek? Ada sesuatu yang aneh? Atau kau sengaja menyembunyikan 2 orang itu? Kami sangat memerlukannya, Nek. Katakanlah padaku di mana kau melihatnya. Bunuhlah aku jika kau menginginkannya. Aku mau menjadi penggantinya. Nek, Aku mau. jadi kau mengenal 2 orang itu? Nek, jangan menangis. Tapi tolong jelaskan pada saya sejelas-jelasnya. Apakah kau mengenalnya atau melihatnya? Kau bilang kau mau sebagai penggantinya. Apa hubungannya? Aku sekedar bertanya. Ketahuilah bahwa orang yang bernama Gelagah Biru itu buronan pemerintah Surabaya. Jadi ku minta kau bisa membantu kami. Aku janji, aku akan memberimu hadiah. Untuk masalah teman, jangan remehkan aku, Nek. Aku bisa memberimu hidup senang dalam masa tuamu. Bahkan aku tidak keberatan apabila harus memeliharamu sebagai ibuku. Tidak, aku tidak mau semua ini terjadi, nak. Aku tidak mau semuanya ini terjadi. Nek, aku jadi bingung. Tak tahu apa yang terjadi padamu. Pertanyaanku ke utara, kau jawab ke selatan. Pertanyaanku ke timur, kau jawab ke barat. Kapan ketemunya, Nek? Tolong jawablah dengan jujur. Ya, Nek? Jangan menangis. Jika kau bersedih, aku turut berduka. Tapi tolong katakan apa masalahmu. Apakah aku bisa membantumu atau bagaimana? Hah? Bagaimana aku harus bicara kepadamu, Nek? Kalau kau punya masalah tetapi tidak mau mengutarakan padaku, pada kami. Lalu bagaimana kami bisa menolong nenek? Terus terang, Nek, kami ingin menangkap Gelagah Biru. Sebab ia adalah buronan pemerintah Surabaya. Kalau nenek mau tahu, dia telah melarikan istri Kanjeng Dipati Ronggolelana. Ketika Bagaskoro menyebutkan bahwa Gelagah Biru adalah laki-laki yang melarikan istri junjungan orang-orang Surabaya, maka ia serentak menghentikan tangisnya, lalu dengan mata merah memandang Bagaskoro. Apa? Kau tuduh anakku melarikan istri seorang adipati? Nek, aku tidak menuduh. Tetapi aku memberitahukan kepadamu bagaimana sifat dan kelakuan orang yang kau kenal itu. Kalau kau berhasil menangkapnya, kau akan mendapat hadiah. Kau tidak katakan bahwa Kanjeng Dipati akan merampas istrinya, begitu? Kau serakah. Kali ini kau tidak tahu diri. Ronggolelana sering merampas istri orang, bukankah begitu? Iya kan? Betul begitu. Aduh, Simbo. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman. Percayalah, aku sudah tahu siapa dirimu dan aku sudah tahu dengan siapa Gelagah Biru pergi. Janganlah menghindar, sebab Pak Lurah telah menceritakan semuanya padaku. Apa? Pak Lurah? Kau tidak perlu kaget, sebab aku yakin kaulah yang bernama Mbok Urip. Pak Lurah telah menceritakan padaku bahwa kau melindungi Simah dan Gelagah Biru. Bahkan kau telah merasa menjadi orang tuanya. Nah, sekarang katakan di mana mereka? Percuma. Bunuhlah aku jika kau ingin membunuh mereka. Mbok, masalahnya bukan membunuh atau tidak. Aku tidak akan membunuhnya. Aku tidak akan menghukumnya. Yang berhak membunuh dan menghukum adalah Kanjeng Adipati Ronggolelana. Aku hanya seorang prajurit yang harus patuh menjalankan tugas untuk menangkapnya. Karena ia berlaku kurang ajar terhadap junjungannya. Ia orang kepercayaan Ronggolelana. Dia disuruh untuk menjaga Simah.
Tetapi nggak taunya dia sendiri yang mencuri perempuan itu. Kau juga tamak, serakah. Jangan bicara seperti itu, Mbok. Aku bicara sebenarnya. Aku tidak akan menipu. Untuk apa aku dusta kepadamu? Aku mengatakan hal sebenarnya, Nek. Untuk itu, katakanlah di mana Gelagah Biru dan Simah kau sembunyikan. Aku tidak menyembunyikannya. Lalu, di mana mereka? Mereka... Ya, mereka di mana? Oh alah, Pak. Setiap hari begitu, terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indra itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pas, kapsulnya lelaki. Produksi Deltomet Jamu Gunung Kiri. Mereka... Ya, mereka di mana? Kau ini tua-tua semakin menjengkelkan saja. Kalau kau tidak segera mengatakannya, aku bisa menggorok. Mereka telah mati. Bohong. Aku tidak percaya dengan omonganmu. Katakan kepadaku di mana mereka kau sembunyikan. Katakan, Bu Urip. Kalau kau jujur, kau akan selamat. Tetapi jika kau bohong pada kami, kau akan celaka. Ketahuilah itu. Sungguh, aku jujur. Aku tidak bohong. Mereka memang telah mati. Mana bangkainya? Mbok Urip hanya menjawab pertanyaan Bagaskoro dengan tudingan tangan kanannya ke lautan lepas. Bagaskoro mendelik, matanya melotot, lalu memandang ke arah lautan yang menggelora dengan ombak yang kian mengganas. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Bagaskoro? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.